warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok 2 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Irfan Amir SH.MH. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi rendahnya kinerja DPR dalam bidang legislasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Astia Ratifah Nur dengan NIM 742352020046. Selanjutnya ada Sri Wahyuni dengan NIM 7423520054. Lalu yang berikutnya ada Lutfi Asnur dengan NIM 742352020055. Dan yang terakhir ada Isharul Nurman dengan NIM 742352020051. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul rendahnya kinerja DPR dalam bidang legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu bentuk realitas dari hasil persepsi perwakilan di Indonesia, sehingga DPR dianggap mampu merumuskan keinginan rakyat yang dapat dimulai dari perencanaan, pembuatan, persetujuan suatu rancangan undang-undang sampai disetujui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. DPR melaksanakan amanat rakyat antara lain melalui fungsi dalam bidang legislasi, yakni membentuk undang-undang dengan kesepakatan bersama Presiden. Akan tetapi, harapan rakyat dirasa kurang terpenuhi secara optimal oleh DPR disebabkan oleh masih rendahnya kinerja DPR dalam bidang legislasi. Undang-Undang 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1959 sampai 2002. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan konsep ketatanegaraan Indonesia. Perubahan signifikan yang dapat kita lihat di dalam ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki peran strategis dalam proses pembentukan undang-undang. Presiden diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai organ kekuasaan legislatif hanya memberikan persetujuan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Sehingga fungsi kekuasaan legislatif ini sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dipegang dan didominasi oleh Presiden. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dalam menjalankan fungsinya, yakni membentuk undang-undang. Peran DPR Republik Indonesia sebagai organ kekuasaan legislatif pasca amandemen lebih diperkuat lagi. DPR Republik Indonesia yang dulu hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diajukan Presiden, kini mulai diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Berdasarkan fungsi DPR dalam legislasi, tugas dan wewenang DPR ada 6, yaitu yang pertama, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dan yang terakhir, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Apabila kita menilik kembali hasil kinerja yang telah dilakukan DPR periode 2014 sampai 2019, dalam 1 tahun awal periode menuai banyak sorotan dan kritikan. Hal ini tidak terlepas dari minimnya implementasi fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi salah satunya dalam bidang legislasi. Selama 1 tahun kinerja DPR dalam rangka implementasi fungsi legislatif, tidak banyak prestasi yang membanggakan. Rakyat yang memberikan kepercayaan penuh kepada DPR justru dibalas dengan tindakan dan kinerja yang tidak maksimal. Rakyat tidak merasakan kinerja yang sungguh-sungguh dari DPR untuk memperjuangkan rakyat. Bagaimana di awal periode DPR lebih sibuk membuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD
atau Undang-Undang MD3 yang proses pembentukannya terkesan dipaksakan. Sidang yang keempat tahun 2020-2021, DPR juga belum melakukan perubahan yang signifikan. Perubahan yang ditujukan DPR hanya ditujukan melalui pengesahan daftar rancangan undang-undang atau RUU prioritas prolegnas 2021 dan satu RUU kumulatif terbuka yakni RUU tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA yang dibahas Komisi 4. Di sidang kelima tahun 2020-2021, DPR hanya menyelesaikan satu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Saat pembahasan undang-undang tersebut, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perancangannya kinerja DPR ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat merupakan suatu modal utama DPR dalam menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat, kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat diketahui melalui hasil survei yang dipaparkan oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Al-Farabi, penelitian dari LSI mengatakan sebagian besar masyarakat Indonesia kurang percaya terhadap kinerja anggota DPR saat ini. Mereka yang percaya bahwa DPR bekerja untuk rakyat hanya sebesar 40%, sementara 51,8% tidak percaya dan 8,2% dalam menjawab. Jika DPR terus mengabaikan rakyat demi kepentingan ideologi partai yang tidak memihak rakyat, maka kepercayaan publik akan terus menerus. Anggota DPR lebih tunduk kepada kepentingan partai dan parlemen daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Pada dasarnya, kinerja DPR dapat dilihat dari bentuk pengimplementasian peran dan fungsi DPR, salah satunya dalam bidang legislasi. Menurut Miriam Budiarjo, di antara fungsi badan legislasi yang paling penting salah satunya adalah dalam menentukan kebijakan polis dan membuat undang-undang. Badan legislatif diberikan hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap perancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran. Apabila kita melihat realita yang terjadi mengenai kinerja yang telah dilakukan DPR terkhusus dalam bidang legislasi, ini masih jauh dari kata sempurna. Menganalisa kinerja DPR RI selama 1 tahun pada periode 2014 sampai 2019 sangat memprihatinkan. Selama 1 tahun tidak banyak yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Selain hanya sensasi, sibuk pada retorika dan diplomasi kekuasaan yang pada akhirnya DPR tidak menjalankan peran fungsinya secara maksimal selama 1 tahun. Hal ini sebagaimana penilaian kinerja DPR oleh Forum Peduli Parlemen, bahwa kinerja DPR RI menjadi yang terburuk selama DPR era reformasi. Penilaian ini berdasarkan dengan hasil produk legislasi DPR yang hanya menyelesaikan 3 RUU dari sebanyak 39 RUU yang masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2015. Jika diselesaikan di tahun 2015 mencapai 7,7%, sementara prolegnas DPR periode 2014 sampai 2019 totalnya berjumlah 160, berarti 10 bulan bekerja DPR baru menyelesaikan 1,8%. Pencapaian ini sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kinerja DPR pada tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu DPR merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam bidang legislasi. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Bisa dilihat dari hasil kinerja seperti banyaknya RUU yang masuk dalam prolegnas akan tetapi masih belum dapat disahkan sampai saat ini.